Teman-teman, stoplah kita menjadi orang Kristen yang polos. Stoplah kita buka-buka telinga dengan pengajar-pengajar dongeng. Kasihan masa depan kekristenan. Kalian mau bilang gue tukang nyinyir, tukang kritik, terserah. Bahkan memang gue mau tegas. Gue memang bermaksud menjadikan channel ini sebagai channel yang kritis dengan iman Kristen, agar iman Kristen di Indonesia ini menjadi iman yang berdasar pada kitab suci dan umat Tuhan Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Halo guys, jumpa lagi bersama saya, YouTuber Kristen paling dibenci oleh para pendeta liberal dan pengikutnya, pendeta relativisme dan pengikutnya, juga pendeta superpower tentunya bersama pengikutnya. Tapi yang paling dicintai oleh semua orang yang mencintai Alkitab sebagai dasar dari iman Kristen. Saudara-saudara, di video kali ini sesuai judul, penelitian dunia dicopas jadi penglihatan guys. Jadi teman-teman begini teman-teman, saya melihat sebuah cuplikan video dari seorang pastor yang mengklaim bahwa dia ketemu dengan Tuhan dan katanya Tuhan bilang bahwa 25 tahun kemudian akan terjadi suatu kesulitan besar, di mana di saat itu dia sudah nggak ada, entah dia sudah mati atau katanya dia sudah diangkat. Pede banget lu diangkat. Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberi saya petunjuk 25 sampai 50 tahun. 25 sampai 50 tahun ke depan. Tapi Tuhan bicara pada saya, engkau tidak akan melihat zaman itu. Tuhan hanya memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, itu kira-kira terjadi 25 sampai 50 tahun ke depan. Akan ada suatu virus, yaitu virusnya akan menyerang paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda kutub utara dan kutub selatan meleleh. Disitulah akan ada namanya perang biologis. Nah, jadi akan terjadi perang biologis. Itu 25 tahun ke atas, 50 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, saya tidak tahu kenapa saya diangkat hidup-hidup atau mati, tidak tahu. Jadi saya tidak tahu apakah saya diangkat hidup-hidup atau saya mati. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah teman-teman, itulah videonya. Teman-teman kalau nggak salah ya, dia buat statement itu pertama kali tahun 2021. Pas lagi panas-panasnya virus corona. Saudara tahu nggak, ada banyak sekali artikel di internet yang memperlihatkan tentang prediksi dunia tahun ke tahun. Gak usah jauh-jauh, Wikipedia itu punya daftar prediksi sampai tahun 2080. Dan kalian tahu kan Wikipedia, di sana orang menulis bukan dengan sembarangan, tapi harus punya referensi. Kalau kalian lihat di Wikipedia itu ada nomor-nomor birunya itu karena mereka harus punya daftar referensi setiap apa yang mereka muat. Jadi di Wikipedia aja sudah memprediksi bahkan sampai tahun 2080. Nah teman-teman, juga terkait pemanasan global yang akan membuat kutub meleleh. Teman-teman, gua udah dengar itu sewaktu SD. Kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, termasuk penebangan liar, maka bumi akan panas dan kutub utara akan meleleh. Banyak penelitian telah meneliti bahwa pemanasan global akan membuat virus semakin mudah berjangkit, semakin mudah bermutasi.
Dan masih banyak lagi prediksi tentang masa depan dengan bencana pemanasan global. Juga tadi dia menyinggung tentang perang biologis atau senjata biologis. Teman-teman, perang biologis adalah tentang peperangan yang menggunakan zat berbahaya, baik yang dibuat sendiri maupun diambil dari sumber tertentu, dengan tujuan melumpuhkan ataupun membunuh lawan perang secara massal dan masif. Saudara-saudara, hal seperti itu nggak mengherankan dan nggak perlu nanti tahun 2070, karena dalam sejarah dunia sudah sangat banyak kerajaan atau negara yang menggunakan senjata biologi dalam perang. Tahun 595 bahkan sampai 585 sebelum Masehi, pasukan Yunani meracuni sumber air kota Cira dengan racun dari tanaman Helleborus. Ribuan orang mati dalam beberapa hari saja. Tahun 1346, pengepungan kota Kaffa, pasukan Tartar menggunakan mayat terinfeksi pes sebagai senjata untuk melemahkan penduduk kota, termasuk pasukan kota, menjadi lemah karena virus itu. Tahun 1624, ketika pasukan Mataram menggempur Surabaya, mereka menceburkan bangkai binatang di Sungai Berantas. Tahun 1939 dan sampai 1945, dalam Perang Dunia Kedua, Inggris pernah menguji coba Bacillus anthracis. Ini merupakan spesies bakteri penyebab penyakit antraks. Itu disebarkan ke udara. Tahun 1941 sampai 1945, Jepang diketahui memproduksi ribuan kilogram bubuk bakteri antraks dan ratusan kilogram bubuk bakteri glanders. Glanders ini teman-teman merupakan penyakit pada alat pernafasan dan kulit pada hewan sebangsa kuda. Tahun 1990 sampai 91, Irak mengakui kepada inspeksi PBB telah memproduksi 19.000 racun botulinum. Teman-teman, jadi begini, tahan dulu emosi kalian sama saya. Memang terkesan saya itu mengkritisi pester agung spesial kalian yang naik turun surga itu. Tapi tahan dulu emosi kalian dan coba kita pikirkan ini. Kenapa dan untuk apa Tuhan kasih mimpi ataupun penglihatan ke Daud hanya untuk bilang sesuatu yang bahkan bisa diteliti atau diprediksi oleh para ilmuwan? Ya, bukannya mau merendahkan, tapi apakah karena Tuhan tahu jemaat Kristen Indonesia itu malas membaca sehingga tentang apa yang akan terjadi 30 tahun ke depan terkait pemanasan global, terkait virus, terkait senjata biologis? Apakah itu Tuhan perlu kasih tahu hal-hal itu lewat pester? Atau mungkin bukan karena itu? Bukan karena Tuhan tahu orang Kristen Indo itu malas baca dan malas belajar sampai harus kasih tahu lewat penglihatan. Bukan karena itu, tapi sebenarnya Tuhan nggak mau kasih tahu sebenarnya. Bahkan Tuhan nggak kasih tahu lewat Daud. Dengan kata lain, pester membual, hayalan, mimpi dibilang penglihatan. Dan sungguh guys, gue nggak percaya sama sekali tentang apa yang dia bilang. Bahkan semua yang keluar dari mulutnya tentang kesaksian-kesaksian bertemu ini bertemu itu, saya nggak percaya sama sekali. Kalian mau benci, nggak suka kalau gue bilang nggak percaya, silakan. Mau unsubscribe channel saya pun silakan. Saya ini sarjana teologi dengan konsentrasi utama dogmatika Kristen. Dan teman-teman, sudah semenjak penelitian saya di tahun 2017, hati saya sedih lihat domba-domba Tuhan di Indo ini yang dibodoh-bodohi oleh pester-pester gak jelas, pester-pester jadi-jadian, bicaranya setan mulu. Sudah sangat banyak orang menggunakan gelar jabatan mereka untuk membodohi orang Kristen di bangsa ini. Ya mungkin karena kita punya masyarakat yang berlatar belakang budaya yang banyak keterlibatan dengan dunia-dunia magis, sehingga ketika ada pendeta yang membungkus dunia magis dengan kekristenan atau bicara hal seperti itu, kayak nyambung dengan kita gitu. Apalagi ini kan dikit-dikit bicara setan, dikit-dikit bicara setan. Teman-teman, Alkitab berulang kali bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Malah dikit-dikit bicara setan. Hanya setan terus yang dibicarakan. Setiap ketemu, setan terus yang dibicarakan. Genderuwo tuh gini, kuntilanak itu begini, setan itu kelemahannya gini. Itu jemaat belajar apa? Jemaat bertumbuh gimana imannya kalau cuma bicara tentang setan melulu? Padahal firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Yang dikenal malah setan. Semua tahu soal babi ngepet, soal roh ini, roh itu, roh jahat ini. Pas ditanya, coba jelaskan penjelasan dari Duinatur Kristus. Semua pada bengong. Apa itu? Apa itu? Coba jelaskan Tritunggal. Aku nggak tahu. Nggak mengenal Tuhan. Kita jangan putar-putar lidah mengatakan, oh mengenal Tuhan itu tentang perbuatan baik. Kalian tahu masalah terbesar Farisi apa? Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tapi perbuatan baik Farisi, jangan ditanya. Mereka sangat tahu berbuat baik. Tapi karena perbuatan baik mereka tidak sejalan dengan pengenalan mereka dengan Tuhan, inilah yang membuat celaka.
Teman-teman, stoplah kita menjadi orang Kristen yang polos. Stoplah kita buka-buka telinga dengan pengajar-pengajar dongeng. Kasihan masa depan kekristenan. Kalian mau bilang gue tukang nyinyir, tukang kritik, terserah. Bahkan memang gue mau tegas. Gue memang bermaksud menjadikan channel ini sebagai channel yang kritis dengan iman Kristen. Agar iman Kristen di Indonesia ini menjadi iman yang berdasar pada kitab suci dan umat Tuhan Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi gua tahu apa yang gua lakukan. Saudara-saudara, dengarkanlah pengajaran-pengajaran yang memberikan kita pengetahuan tentang Allah supaya kita tidak binasa. Oke teman-teman, sekian dulu saya, Tuhan memberkati.